Tantangan kita adalah bagaimana kita terus memperbaiki, berbenah dan memperdalam. Expert namanya. Expert artinya apa? Mahir. Expert artinya apa? Mantap. Kemampuan kita di dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari. Nah, khusus bagi masing-masing ya, terutama yang tadi sempat bersinergi dengan kita di sini ya, kelompok saya tadi. Dan semuanya sama, ya, masing-masing kan pernah mendapatkan perbaikan ya dari masing-masing trainer. Nah, itu menjadi catatan masing-masing kita. Jadi ingat, masih ingat kan apa usaha kekurangannya? Kalau kaf sukun itu kok masih dia. Saya merasa bingung dulu. Kemudian kopnya masih nyeklu. Nah itu kita punya semua punya catatannya sendiri. Ya itu. Kemudian yang berikutnya untuk huruf-huruf yang di terutama yang ini huruf-huruf yang tenggorokan ya tenggorokan itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, dan yang paling penting ghain, kha nya. Ini masih ada yang banyak nyangkut kita bagaimana kha itu diucapkan dengan ngorok yang lembut ya dan agak kita terangkat setengah yaitu bagian belakangnya lidah itu akan menimbulkan suara tebal dan halus. Catatannya kha jangan sampai terlalu menekan tenggorokan. Kalau merasa tertekan berarti maksudnya masih kasar. Lembutkanlah, paham ya? Itu. Woi juga begitu. Woi sampai tipis, tapi L gitu ya. Nah, seterusnya kita lihat lagi. Nah, lalu yang belakangan dan terakhir ini adalah teman-teman semua untuk terus berlatih dari apa yang menjadi masukan masing-masing panel tadi. Semuanya tadi. Tolong catat dan itu dilatihkan. Sampai pertemuan yang akan datang, masing-masing kita sudah bisa menaklukkan ya tantangan yang masing-masing kita. Kan tidak sama ini. Kadang shin-nya gampang bagi seseorang, untuk orang lain belum tentu. Kadang untuk huruf off itu sulit untuk orang lain, ternyata temannya lebih nah itu juga berbeda-beda. Paham ya? Inilah saling melengkapi. Nah, saran kami saling belajar ya satu sama lain. Oh saya kurang bisa off, belajar sama yang sudah bisa off, belajar. Oh saya kurang di kafnya, belajar seperti itu. Itu yang kita lakukan ya selama dari sekarang sampai pertemuan yang akan datang. Lakukan itu, insya Allah akan menjadikan kita lebih matang lagi. Jelas ya? Tetap semangat mempelajari itu, buka-buka bukunya halaman 1 sampai sekarang berapa ini? 17. Akhir tadi? Nah, itu pelajari terus. Sukses untuk semuanya ya. Itu dari saya secara global saja karena memang itu yang ingin saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi PPT ini kita akhiri, mohon diperkenankan kita ingin sedikit menambahkan beberapa hal pokok yang menjadi kunci sukses utamanya ketika kita mempelajari materi PPT ya. Dan dari hasil evaluasi kita secara umum ya, mulai TM yang ketiga termasuk juga di TM yang keempat ini, saya melihatnya secara bertahap dan perlahan sudah mulai ada sedikit perubahan. Apa perubahan itu? Di aspek memahami suara jelasnya sudah mulai berubah nih ya. Mungkin kalau yang TM3 awal-awal masih malu-malu gitu ya. Hingga sampai pada TM yang keempat sudah mulai jelas ya. Musim mengambil orang buka yang mantap, musim mencucu yang mencucu ya. Yang penting bukan pas mencucu, pas tanggal akhir. Ini belum kajian sampai gitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Artinya karakter suara jelas saya melihat sudah mulai terbangun ya. Jadi ketika sudah mulai terbangun ya, ini mohon
Harapan besar kita apa? Terus kita biasakan ya memahami suara jelas masing-masing. Karena fondasi utama untuk memahami pilar-pilar bacaan Al-Quran ini, yaitu makhraj, sifat, dan harokat, harus kita bangun dari awal dari suara jelas itu sendiri. Dan suara jelas itu sendiri tidak bisa dipisahkan juga dengan menyempurnakan harokat. Fathahnya buka, mangap, cermati. Ya pokoknya itu menuju pol rapat gitu ya. Dan ingat, termasuk secara umum ya, yang erat kaitannya dengan huruf-huruf yang kayak yang tebal, ya, si'ala, apalagi itba, termasuk yang tafkhim, kayak tafkhimnya roh, tafkhimnya lam, hindarkan dari merimis. Ya. Kenapa merimis itu identik? Sudah pasti rata-rata menjadi tipis. Ya, terutama roh ya, Memang itu saya katakan butuh proses secara bertahap dan pembiasaan. Minimal satu hal yang harus kita pertahankan, memahami suara jelas. Mungkin di sesi ini kan kita masuk pada fase tahap pertengahan ya, yang kita prioritaskan memahami suara jelas terlebih dahulu. Dan ini langsung kita praktekkan dengan kawannya untuk murid-murid kita. Ditekankan suara jelas. Itu yang paling pokok. Kita belajar mengajarkan Al-Quran. Artinya secara aplikatif, secara praktek, dengan nanti ketika masuk ke jilid-jilid ya, boleh jilid 1, 2, 3 dan seterusnya, sudah mulai terbangun karakter suara yang jelas. Dan jangan lupa, mungkin tahap awal agak sedikit kagetnya, mohon disiapkan asupan tambahan minumnya juga. Tapi nanti kalau terbiasa, insya Allah ya. Jadi itu poin penting yang bisa sedikit kita sampaikan untuk bahan evaluasi di agenda PTT di kesempatan tatap muka yang ketiga dan keempat. Semoga materi PTT yang telah kita sama-sama pelajari dan yang kita ajarkan di tatap muka yang ketiga dan keempat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Akhir dulu ya. Khususnya dari kami untuk tim pemberi evaluasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya untuk